Mr. Chen? Ya, sudah terlihat merah. Mungkin sebentar lagi melahirkan. Tidak, kamu jangan ke sini. Cuma suruh supirnya aja yang datang. Kamu benar-benar jangan ke sini. Kehadiranmu cuma akan menambah beban pikiran saya. Oke, terima kasih, maaf merepotkan. Anya sudah mulai? Mama. Mungkin aku terlalu ceroboh tadi siang. Aku terlalu memaksakan diri. Jangan khawatir. 2 hari pagi dan 2 hari malam itu normal. Aku mau ambil sesuatu, ayo kita ke rumah sakit. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Anya tahan. Tahan gigit gigi kamu. Ayo pegang aku, kamu pegang aku, pegang aku. Sakit sekali. Gigit gigi kamu sebentar lagi akan baik-baik saja. Itu Pak Chen. Tolong bilang supirnya untuk cepat-cepat. Kamu cepat-cepat. Kamu gigit gigi. Anye. Dokter bilang leher rahim sudah terbuka 4 jari. Kalau semuanya lancar malam ini, paling lambat besok pagi. Pak Chen bawa mobil dan pulang dulu. Mama, kamu pulang dan istirahat dulu. Aku akan tinggal sebentar lagi. Bagaimana kalau ada sesuatu yang tidak terduga? Ini rumah sakit. Walaupun ada kecelakaan, tempat ini penuh dengan dokter dan perawat. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Kalau ada kecelakaan butuh operasi, anggota keluarga perlu menandatangani. Pak Chen, kamu pulang dulu. Baiklah. Bibi. Pak Chen, aku akan telepon rumahmu. Tidak ada orang di rumah. Aku tahu kamu masih menunggu di sini. Panggul terlalu sempit, anak tidak bisa turun. Dan tali pusar melilit leher. Aku baru saja dari bangsal, aku dengar. Kamu pulang dan istirahat. Makan sesuatu. Aku tunggu di sini. Tidak perlu, aku akan tunggu sebentar lagi. Aku akan belikan kamu sesuatu untuk dimakan. Apa yang baru saja kamu katakan? Hak nama. Hak untuk memberi nama, apakah kamu punya haknya? Aku tahu ini. Itu artinya, kita menggunakan nama orang. Tanpa izin. Anak laki-laki 7 jin dan 6 tael, ibu dan anak selamat. Ibu dan anak selamat mendengar berita itu. Hati Tian Haiyun yang tergantung sepanjang malam akhirnya tenang.
Turun dari pesawat siap. Terus ke kanan mengerti. Bibi, kamu mau ke rumah sakit? Aku bikin sup ayam dan mengantarkannya ke dia. Kamu baru saja pulang kerja. Kita akan ada perayaan besar. Aku sibuk sekali di kerja. Sampai tidak sempat melihatnya. Kapan dia akan pulang? Besok. Pengasuh akan segera datang. Untungnya dia operasi sesar. Bisa tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi. Kalau tidak waktu mereka pulang, pasti merepotkan. Tidak apa-apa, baiklah, aku duluan ya. Oke. Bibi hubungi saja aku kalau butuh apa-apa. Belok kiri. Halo kawan, tolong tunjukkan KTP. Silakan masuk. Terima kasih. Siapa itu? Ibu. Ayah. Kenapa kamu pulang? Di mana ibuku? Ibumu tidak di sini. Kami di sini untuk bekerja sama dengan Skydivingmu. Hari ini sial aku minta cuti. Lagi pula aku tidak bisa terbang. Di mana ibuku? Peng Andong. Nama kamu Peng Andong. Aku akan telepon ibuku. Kamu. Untuk apa? Dia bahkan tidak tahu. Kamu tahu dia ada di rumahmu. Dia takut kamu khawatir. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan, dan lakukan sekarang. Cukup berpura-pura tidak tahu. Ayah, maafkan aku. Tapi aku punya pengasuh. Mama ada di sana. Dia tidak perlu mengangkat jari. Aku mengaku kejadian ini. Itu karena kita tidak memikirkannya dengan matang. Tapi kamu juga tahu tentang tentara. Terlalu banyak keadaan darurat. Kali ini dengan rotasi pesawat kecil. Awalnya dijadwalkan 10 hari. Tapi karena berbagai alasan tidak bisa berjalan sesuai rencana. Tertunda sebulan. Setelah tugas rotasi selesai, datang lagi ke sini untuk bekerja sama dengan divisi parasutmu. Ini rencana 2 hari, tapi kita ketemu hari yang buruk. Kita harus menunggu entah berapa lama. Bahkan, jika tidak ada rotasi misi parasut, kamu bisa di rumah sepanjang hari. Merawat istrimu? Kamu tidak bisa. Ketika kamu tidak latihan, atau menerbangkan pesawat, kamu sedang bertugas. Semuanya sudah direncanakan. Ibu Anie datang dengan pengasuh. Siapa yang menyangka ayahnya tiba-tiba kecelakaan? Ini murni. Tidak terduga. Tidak terduga. Itu keluar dari mulutmu.
Aku malu untukmu. Apa yang kamu latih? Take off landing penerbangan level yang hebat. Tidak mungkin. Kamu harus latihan untuk parkir di udara, bertemu kawanan burung, kegagalan mekanis cuaca buruk, termasuk perang di masa depan. Mungkinkah? You can ITU Senua dalam jangkauan latihanmu? Ayah, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Yang ingin saya ketahui, sejak hari kamu memutuskan untuk menikah, kamu harus memikirkan apa yang harus dilakukan setelahnya. Kalau tidak, bukankah kamu berperang tanpa persiapan? Saya dan ibumu merasa kamu dan Anye tidak cocok. Tapi kamu terus mengatakan, kamu pikir Anye baik-baik saja. Kami pikir kamu sedikit berubah. Ketika kami mengalami keguguran, dia baik-baik saja. Kamu juga pikir dia baik. Tidak sulit bagi seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Ayah. Anye dan saya sudah menjadi fakta. Sekarang kita punya anak. Kamu selalu membahas sejarah lama. Apa maksudmu? Biarkan saya bercerai dengan Anye. Ibu. Ibu. Apa kamu mau ke toilet? Tidak, Ibu, jangan cuci. Simpan sedikit. Dan gunakan mesin cuci. Kita punya cukup popok. Tentu itu bekerja untuk urin. Tapi bagaimana dengan kotoran? Mari kita buang saja. Bagaimanapun panggil pengasuh. Cuci bersama. Ibu, saya mohon jangan cuci. Oke, kalau begitu jangan cuci. Itu juga cara. Anak tidur. Mengapa kamu tidak cepat-cepat istirahat? Ibu, kamu bekerja keras. Kamu berani mengatakan ini. Kamu dan Anye tidak cocok. Apakah kami menentang? Kami tidak punya hak untuk menentang. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Kami menjalani hidup kami sendiri. Saya masih bisa mendengarnya, seperti hari kamu mengatakannya. Benar-benar pria kuat sekali. Saya hanya tidak mengerti. Kamu punya kemampuan untuk mengapa kamu tidak bisa melakukan apapun? Memku dan kuat. Kenapa kamu tidak bisa tegas? Sekarang dalam masalah. Kamu kembali merangkak kepada kami. Maaf mengganggu ibu kali ini. Diam. Kamu bilang, ibumu harus menderita karena kamu. Tidak ada hubungannya dengan aku, bukan? Siapa ibumu? Ibumu adalah istriku. Kamu membuatku muak. Bepergian jauh untuk merawat istrimu. Sangat terganggu. Kehidupan normal kami. Apa logikamu? Logika bandit, logika brengsek. Datang. Datang. Bibi. Tidur datang masuk. Bibi ini Kin artinya seledri. Kin ini Bibi. Nyanyang Sichuan daerah pegunungan. Sangat bijaksana. Berapa umur? Kami lahir tahun 1979. Seharusnya 17. 16 tahun. Pertama kali meninggalkan rumah. Ya, pertama kali. Awalnya kedatangannya seharusnya bertepatan dengan hari perkiraan lahir Anye. Aku ingin dia datang beberapa hari lebih awal. Lebih baik latihan dulu dan terbiasa. Tapi siapa yang tahu Anye melahirkan sebelum hari perkiraan lahir. Kin sangat mampu. Hanya tidak berpengalaman. Jangan bicara tentang pengalaman kerja. Bahkan pengalaman tinggal di kota besar. Tidak. Kalau tidak, biarkan dia pulang denganku dulu. Aku akan melatihnya selama 2 hari dulu. Tidak perlu. Belajar sambil melakukan di sini. Mau mandi dulu? Setelah mandi, aku menjemputnya dan menyuruhnya mandi. Pakaian atau sesuatu. Berubah dalam dan luar. Kin. Kalau soal merawat ibu hamil dan anak-anak,
Perhatikan kebersihan. Oke, taruh barangnya. Aku akan tunjukkan sekitar. Ayo. Kita. Katakan lagi dan lagi. Kalian berdua tidak cocok. Aku sarankan kamu berpikir matang. Hidup tidak sesederhana itu. Apa katamu? Cinta kita. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Aku tidak bilang begitu. Aku bilang untukmu. Dan sekarang, Sekarang semuanya tidak bisa lebih baik. kebahagiaanmu dibangun pada penderitaan orang lain. Ayah, aku jamin. Kecuali kali ini, kita tidak akan meminta apapun darimu. Kamu janjimu tidak ada artinya. Kamu bahkan tidak tahu berapa lama selamanya. Dua hal dalam hidup. Karir dan keluarga. Kamu bahkan tidak bisa mengurus keluarga, apalagi yang bisa kamu lakukan. Ayah. Sekarang semuanya sudah seperti ini. Apa gunanya semua ini? Tentu saja. Kalau kamu hanya ingin aku memilikinya. Lepaskan napas. Silakan lanjutkan, aku tidak ada yang bisa dikatakan. Diam kalau tidak ada yang bisa dikatakan. Ayah, kalau hanya itu lebih baik aku pergi. Tunggu. Makan malam dulu. Aku akan telepon kantin. Mereka akan mengirim beberapa hidangan. Aku masih punya sebotol Wuliangye di rumah. Tidak perlu. Tidak akan lama. Tidak perlu. Kamu benar-benar luar biasa. Ayah, kamu salah paham. Saya sedang cuti. Harus kembali sebelum makan malam. Peng Fei. Kamu pulang dan bicara baik-baik dengan Anye. Katakan padanya, bagaimana menjadi seorang tentara, seorang istri pilot. Anye dan ibumu, jangan khawatir. Pengasuh akan segera datang. Dorong kuat dengan tanganmu lalu putar. Lihat ini menyala. Lalu kencangkan seperti ini. Kamu lihat itu semakin rendah. Ini mati. Kin, kamu pernah sekolah. Masuk kelas 2 SD. Coba sendiri, ayo. Dengar ini suara gas. Cium baunya. Ini gas. Kamu dengar suara gas dan bau tutup-tutup. Kin, kamu harus hati-hati. Pastikan apinya menyala. Kalau tidak, gas sangat beracun di dalam rumah. Dalam kasus terburuk bisa menyebabkan kebakaran. Kamu tahu. Coba lagi, coba lagi. Sangat menyenangkan. Bahagia menjadi seorang ibu. Ada apa? Bertengkar dengan Ibu Peng Fei. Ada apa? Kin, lihat ini sabun cuci piring. Gunakan untuk mencuci piring dan panci. Sesuatu yang berminyak. Lihat, buka ini. Lalu, tuang sedikit di sini, jangan terlalu banyak. Lalu gunakan ini untuk mencuci, kamu lihat. Lalu minyaknya akan turun, kamu tahu. Setelah selesai kamu bisa bilas dengan air. Saya ngantuk-ngantuk. Saya sangat ngantuk. 10 hari aku sama sekali tidak tidur. Awalnya itu luka. Sakitnya sampai aku tidak bisa tidur sama sekali. Luka operasinya sudah tidak sakit lagi kan? Harus mengurus anak-anak.
bayi yang baru lahir. Dia tidak tidur. Siang malam dia terus menangis. Aku tidak bisa tidur di siang hari padahal seharusnya tidak. Akhirnya tidur di malam hari. Bangun karena tangisannya. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Mungkin karena kurang istirahat. Sekarang ASIku semakin sedikit. Sekarang kita harus mulai menambahkan susu formula. Ini secara tidak langsung menambah beban kerja, terutama di malam hari. Semakin lelah aku semakin sedikit ASIku. Ini lingkaran setan. Apa Peng Fei tahu? Ngapain bilang ke dia? Dia tidak bisa memperbaikinya. Kapan dia pulang? Kenapa tidak bilang dari dulu? Apa gunanya bilang ke kamu? Bisa bantu aku urus bayi, bantu aku cuci popok. Aku bisa mengandalkanmu untuk keadaan darurat yang sebenarnya, tapi bukan untuk hal seperti ini. Orang punya kehidupan sendiri. Anye, telepon. Telepon. Hei, Anye, Peng Fei. bagaimana di rumah? Asisten rumah tangga sudah datang, semuanya baik-baik saja. Anakmu lebih baik, bisa makan, tidur dan meregangkan badan. Itu. Bagaimana ibumu? Dia baik-baik saja. Dia tidak di sini sekarang. Ya, dia pergi belanja sayur. Bagus, bagus, bagus. Pulang aku harus bilang ke dia. Menantunya menelepon khusus untuk menyapanya. Oke, bye. Kin. Sup ayam sudah siap, matikan api. Tidak apa-apa, ayo, ayo, ayo. Mendekatlah, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bukankah ini bagus? Baiklah, tuangkan sup itu ke dalam mangkuk. Bawakan untuk Anye. Ini ibu dari anak itu, namanya Anye. Biarkan dia minum selagi masih panas. Tidak, cepat, pelan-pelan, pelan-pelan. Cas serole panas ini tidak boleh bersentuhan dengan dingin. Apa kamu tahu? Jangan sampai tanganmu terbakar, jangan sampai tanganmu terbakar. Qin yang canggung. Biar Tian Haiyun saja yang khawatir. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, ayo, kamu letakkan ini dulu. Bawa itu padanya, bawa itu padanya. Tidak terduga, tidak terduga. Awalnya, setelah anak itu lahir semuanya akan baik-baik saja. Saya sudah memikirkan semuanya. Mulai bekerja setelah masa pengurungan ini selesai. Kembali ke bentuk semula, kembali ke kehidupan normal. Siapa sangka, ini adalah hari paling menyakitkan setelah kelahiran anak itu. Hari-hari tersulit baru saja dimulai. Botol popok lapar haus. Pantat basah tersedak, ruam. Satu hal ini, seperti mengenakan benang. Begitu kamu menyelesaikan satu akan ada lagi. Biar kau minum supnya. Kakak. Letakkan di sana, nanti aku akan meminumnya.
Berhenti berdiri di situ. Cepat ke dapur cari bibimu. Jalah anak yang tidak pintar. Dia dibesarkan di pegunungan. Kamu hanya perlu membiasakannya. Kamu jangan khawatir. Ketika anak itu tumbuh dewasa, semuanya akan baik-baik saja. Komandan. Komandan. Halo Pak Peng. Peng, ayo kita pergi. Pergi ke kantin untuk makan. Apa istrimu tidak di rumah? Jadi tidak ada yang masak. Saatnya belajar memasak. Kamu sudah pensiun, bersikaplah seperti itu. Jangan seperti bayi. Tidak bisa hidup tanpa ibu dan istri. Ibu, aku tidak suka melihatmu melakukan ini. Kalian belum siap secara mental. Ini terutama aku tidak cukup persiapan mental. Kupikir begitu bayi lahir, semuanya akan baik-baik saja. Anak ini begitu dia keluar, seperti ada batu besar di dadamu, yang tidak bisa kau singkirkan. Bayi setiap tahap. Ada sesuatu untuk setiap tahap. Melihat ibu mertua melakukan semua pekerjaan rumah, An Ye melihat dirinya di masa depan. Itu membuatnya lebih khawatir. Menuju tahun 1998, hidup Peng Fei dan An Ye masih sibuk. Guru An. Naskah kasus penjara makam Beijing Gutian. Aku sudah menyelesaikan draft Baik, pertama. taruh di atas meja, aku akan melihatnya besok. Tidakkah kamu melihatnya dulu? Naskah ini tidak sensitif waktu, kualitas yang utama. Aku harus menjemput bayi sekarang. Aku terlambat. Lihat ke kanan, lihat ke depan. Beristirahatlah, berdiri tegap. Komandan, pasukan sudah berkumpul, silakan beri instruksi. Nona, kenapa kamu menerobos lampu merah? Aku tahu, maaf, aku terlambat menjemput bayi. Aku sangat menyesal. Itu bukan alasan. Aku tahu. Aku tidak akan berani lagi. Maaf. Kali ini pisau 98. Fitur utama misi latihan adalah lama sekali, kompleks, sinergis. Banyak tingkat organisasi dan komando. Implementasi sempit. Tengara aneh. Tapi tidak masalah. Kita harus mengatasi segala macam kesulitan. Dijamin menyelesaikan tugas. Kawan-kawan, apakah kalian percaya diri? Ya. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Batu gunting kertas, aku menang lagi. Batu gunting kertas, batu gunting kertas. Batu, aku menang lagi. Lagi, Gunting kertas batu. Aku menang lagi. aku tidak mau main lagi. Nona Su, kenapa ibuku belum datang? Ibu mungkin belum pulang kerja. Dong, kalau tidak, ikut aku ke rumahku. Lupakan saya. Dia akan khawatir kalau tidak melihatku di sini. Kita bisa menelponnya, tinggalkan pesan. Ibu. Maaf lagi. Ditahan polisi di jalan. Aku tertahan. Om polisi hebat. Semua orang harus mendengarkan Om polisi. Dong membela ibunya. Anakmu lucu sekali. Kalau begitu kenapa tidak cepat-cepat punya anak? Penyakit luotianya apakah belum sembuh? Kamu sudah 30. Waktumu tidak banyak lagi. Baiklah, sekarang kamu pergi. Aku ada urusan. Direktur Su sibuk. Tentu saja banyak yang harus dikerjakan. Tidak apa-apa, aku akan meninggalkan. Ayo dong. Ayo naik. 1, 2, 3, ayo. Hati-hati. Keren. Ayo pergi, keren. Hilang.
Ada aliran udara. Ketinggian titik naik. Ya. Jangan pegang tiang terlalu erat. Tetap tenang. Jangan panik. Ya. Panik adalah musuh terburuk saat terbang. Selama kamu bisa mengontrol pesawat, kamu bisa lolos dari hampir semua bahaya. Dan kamu panik saat dalam bahaya. Kamu kehilangan kendali atas pesawat. Lebih jauh bahaya semakin parah. Dong-dong, kamu ngapain? Gimana dengan pesawat lengket? Apa? Saya pesawat kecil itu patah. Aku merekatkannya. Ya ampun. Lihat-lihat, naik, turun. Mama baru ganti spray. Kamu berantakin lagi. Bukannya sudah kubilang, jangan sentuh barang yang bukan hakmu. Kamu enggak dengerin. Saya pesawat kecil itu patah. Aku merekatkannya. Ini lem buat ngelem pesawat kecil, ini lem buat ngelem kertas. Kalau enggak ngerti tanya aja sama aku. Kamu bikin berantakan, aku yang harus bersihin. Kamu enggak harus bersihin sendiri? Udahlah. Siapa yang mau anak ini boleh dibawa. Pokoknya aku enggak mau lagi. Aku polisi. Aku ibu polisi. Polisi punya ibu enggak sih, kamu bodoh banget. Berani-beraninya bilang mama bodoh. Aduh. Anye, kamu telat. Tadi malam dia diare. Aku ingin dia tidur lebih lama. Aku tidak ingin membangunkannya. Tolong bantu aku. Antar dia ke kelas. Aku harus pergi, sudah terlambat. Oke, ayo pergi. Ibu jam pada lebih awal malam ini. Oke, jangan nakal. Apa semua sudah datang? Anye belum datang. Sekarang mari kita mulai. Untuk lebih memperdalam reformasi sistem personil kader, mempromosikan lebih banyak bakat, menonjol. Kami telah menyusun sekitar metode kompetisi. Dan ini, rencana implementasi untuk posisi kompetitif. Dua dokumen ini akan diterbitkan bersama setelah rapat. Sekarang, saya ingin memberikan beberapa komentar tentang dokumen ini. Anye, kamu terlambat. Maaf, Pak. Anak saya tadi malam. Baiklah. Biar saya jelaskan beberapa poin tentang ini. Memberikan penjelasan. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4.
Keempat adalah tes tertulis dan wawancara. Kelima, inspeksi organisasi. Keenam, kelompok partai berdiskusi dan memutuskan. Dan ketujuh, menyelesaikan formalitas pengangkatan. Ini total 7 program. Semua ingat. Perhatikan. Dikatakan tanpa berlebihan. Dokumen hari ini berkaitan dengan semua orang di sini. Dan saya. Hidup dipertaruhkan. Jika gagal tes gaji akan lebih rendah. Yang gagal lagi diberhentikan. Blade Nine 8 tahap pertama latihan. Divisi kami bekerja sama dengan Brigade Pertama Pasukan Terjun Payung. Di Pulau Lingshan. Melakukan latihan bertahan hidup di alam liar. 199 personel terjun payung. 2 ton persediaan. Latihan. Formasi bagus. Ketepatan kedatangan 0 detik. Masuk. Director. Anda memanggil saya. Ini 2 dokumen yang dikomunikasikan pagi ini. Anda terlambat, Anda tidak mendengar semuanya. Bawa kembali dan perhatikan baik-baik. Terima kasih, Direktur. Tunggu. Orang-orang membicarakan Anda. Masalah keluarga. Bayi itu penting bukan? Tapi pekerjaan ini juga penting. Seperti kata pepatah, satu lobang satu lobak. Ya, Direktur. Pergi bawa kembali dan lihat. Jika ada yang terlewat jangan salahkan saya. Terima kasih, Direktur. Lapor. Masuk. Perintah datang. Ini Peng Fei terlalu cepat. Komisaris politik kenal wakil kepala Peng. Saat dia masih mahasiswa, saya seorang instruktur. Saya bertempur, dia memimpin peleton 4 tingkat di belakang. Sekarang saya di tim, dia wakil tim. 1 tingkat kurang. Dong dong. Ayah. Dong dong. Jelly. Sakit? Ayah kamu sakit? Kenapa ayah sakit? Jenggotmu menusuk dagingmu. Apakah kamu sakit? Ayah tidak sakit, Ibu. Di mana Ibu? Di mana Ibu? Pergi ambil makan malam. Saya pulang. Ayo makan Ibu. Saya pulang. Ayah lihat. Tumbuh tinggi lagi. Mari kita makan sekarang, tumbuh lebih tinggi lagi. 1, 2, 3 ayo. Anye. Saya akan segera dipindahkan ke resimen kedua. Dipindahkan ke resimen kedua sebagai wakil kepala resimen kedua. Saya yang termuda, komandan resimen. Kenaikan pangkat begitu cepat. Aku tahu kan? Apa kamu tidak bangga padaku? Bangga, tentu saja bangga, kita dalam ini bersama-sama. Peng Fei. Unit kita akan segera menerapkan metode kompetisi. Lupa memberitahumu. Sekarang di kelompok kedua, 2 topik. Pertama, kenali pekerjaan tim kepemimpinan resimen. Kedua. Ya, kedua, pesawat Il-76 modifikasi. Ketiga, tidak ada ketiga. Keempat juga tidak. Kelima, apakah kita akan ke rumah orang tuamu? Pergi, tentu saja harus pergi. Cuti 4 tahun untuk orang tua. Kakek neneknya sangat merindukan kita. Saya sudah memberitahu atasan saya setelah kembali dari liburan. Lapor ke grup kedua. Apa kamu mau ikut denganku? Pergi ke grup kedua. Grup kedua begitu jauh. Apa yang bisa kulakukan? Lalu kita hidup terpisah. Kita sekarang terpisah. Apa bedanya? Sudah waktunya makan. 1, 2, 3. Mendengarkan suara ayah dan anak bermain di luar rumah.
Anye tampak murung. Jika dia gagal dalam ujian dia akan mendapat gaji lebih rendah. Yang gagal lagi keluar. Begitu kata pepatah. Lobak satu lubang. (52,76) Masih agak rendah. Apa kamu sudah siap? Praktik adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Soal tekanan darah. Akurasiku jauh lebih akurat daripada beberapa perawat di poliklinik. Aku pada dasarnya sudah jadi dokter sekarang. Sudah lama sakit kamu jadi dokter. Bibi minum obatmu. Kalau aku pergi lagi, biarkan dokter MA memberimu ginseng. Tekanan darah selalu rendah. Jangan lakukan lagi lain kali. Hari ini saja, hari ini Selasa. Dokter MA sedang kunjungan. Pergi sore nanti. Tekanan darahku perlu dinaikkan. Atau anak-anak pulang. Aku terlihat seperti ini sungguh mengecewakan. Masih pusing? Ya? Aku merasa pusing saat bangun dan berputar. Benarkah? Fei Fei kapan dia lulus dari sekolah penerbangan? 1990. 90. 9 atau 8 tahun. 8 tahun keluarga kami. Belum pernah ada reuni yang sebenarnya. Tahun pertama pernikahan mereka. Mereka sudah kembali tapi kamu? Kamu pergi berlatih. Ini kali ini baik-baik saja. Pasangan muda dan pasangan tua semua ada di sini. Lebih baik daripada tahun baru. Kali ini malam tahun baru. Guru An, Direktur Wang meminta kamu ke kantornya. Apa dia bilang tentang apa? Tidak. Kelasmu sudah selesai. Siap mengambil jabatan segera Wakil Komandan Peng. Turun. Wakil Komandan Resimen termuda di seluruh divisi. Siswa-siswa semua bangga padamu. Tentu saja ada yang iri. Aku hanya beruntung. Kenapa kita tidak bisa beruntung? Pemungutan suara ini. Skormu yang terendah. Pak Direktur, cukup sudah. Jangan bilang apa-apa, jangan bilang apa-apa. Pimpinan tahu. Suami kamu. Sifat khusus pekerjaan. Tahu tahun-tahun ini, tidak mudah untukmu. Kamu harus terus bekerja. Tapi bagaimana dengan jajak pendapat ini? Ini opini publik. Pemimpin tidak berhak campur tangan. Tentu saja, pemimpin tidak hanya mengandalkan ini. Untuk membuat keputusan, untuk mengevaluasi secara komprehensif, untuk mempertimbangkan secara komprehensif. Dengan kata lain kamu akan di-PHK tidak mungkin. Lalu apa ini? Kamu harus berusaha lebih keras. Sedikit meningkat. Jangan biarkan pemimpin terlalu pasif. Ya. Dan aku. Sesuatu terjadi di rumah baru-baru ini. Saudara laki-laki saya menikah. Untuk keluarga kami hanya kami berdua saudara. Orang tua saya dan saudara laki-laki saya ingin kali ini. Biarkan saya pulang. Apa maksud pemimpin perusahaan? Tidak apa, untuk pulang tapi pekerjaan di sini. Tidak ada kesalahan. Seorang editor musiman harus mengambil kendali. Bisa mengawasi hal-hal. Nah, Guru Su dan Guru Li. Mereka mungkin tidak akan pergi. Mereka terlalu tua. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada mereka? Kita tidak bisa. Hanya meminta mereka untuk tinggal. Maksudmu? Tunggu aku kembali. Kamu pergi ke rumah mertua untuk liburan.
Peng Fei datang untuk menjemput anak. Direktur Su, Kenapa kamu bebas hari ini? Saya mengerti. apa yang kamu pahami? Kamu sekarang anggota resimen kedua. Dan bukan orang biasa. Adalah seorang pemimpin. Tentu saja resimen 1 tidak bisa mengendalikanmu. Kamu tahu segalanya. 30 tahun wakil komandan resimen. 34 tahun komandan resimen. Kamu bisa masuk divisi saat berusia 39 tahun. Oke Peng Fei. Kamu seorang jenderal itu pasti. Ayolah, tidak semua orang bisa jadi jenderal. Bumbu hanya sebagian dari itu. Atau semua orang adalah jenderal. Apakah kamu manusia? Kamu hanya semua orang kamu Peng Fei. Terima kasih Pak Su mengharapkan lebih dariku. Terima kasih tidak perlu. Pulang dan berterima kasih pada istrimu. Kamu benar. Pipi, hujan berhenti di luar, aku pergi belanja sayur. Ngomong-ngomong, beli beberapa bunga lili, dan pulang bunganya layu. Pergi hujan sudah berhenti. Tidak ada uang untuk bunga. Uang. Beli aku bunga, aku harus bayar sendiri. Aku tidak punya uang. Baiklah, ambil semuanya. Aku hanya tidak ingin mengambil alih. Kamu harus. Kamu adalah matriark kamu yang bertanggung jawab. Beli seikat kubis oke. Beli akar teratai lagi oak. Aku mau akar teratai yang di tengah. Makanan apa yang kamu punya di rumah? Brokoli. Brokoli itu cukup, beli ikan lagi oke. Ikan mas sekitar 2 kati cukup oke. Bagaimana dengan daging? Ikan adalah daging. Ikan adalah ikan, daging adalah daging perut babi. Trigliserida 3-3. Perut babi? Apalagi yang ingin kamu makan? Baiklah, tunggu Fei Fei kembali. Aku pasti akan membuat perut babi. Lalu kamu bisa makan sedikit. Pergi oke. Qin, jangan lupa. Mengerti. Kenapa ibuku tidak datang menjemputku? Bukankah ayah yang akan menjemputmu? Kenapa kamu tidak pernah menjemputku sebelumnya? Ayah dulu sibuk bekerja. Kenapa ibu saya tidak sibuk kerja? Ibumu juga sibuk kerja, tapi tidak sesibuk ayah. Kenapa kamu tidak sibuk sekarang? Kenapa kamu banyak tanya? Dong. Ibu, Anye, Dong. Kamu baik-baik saja hari ini. sangat baik katamu, sangat baik. Pelan-pelan, jangan sampai terluka. Lihat Dongdong sangat ramah. Sangat senang. Lebih pelan. Kenapa kamu tidak pulang dulu istirahat? Aku akan menunggunya di sini sebentar. Peng Fei, ada sesuatu yang ingin aku bahas denganmu. Pengandong melamar pangsiaoki. Apa artinya melamar? Melamar berarti menikah. Aku tidak menikah dengannya. Keluargaku menikah dengan keluarga sendiri. Ayah dan ibuku menikah. Kakek menikah dengan nenek. Nenek menikah dengan kakek. Direkturmu sangat keterlaluan. Dia membulimu. Aku tidak setuju. Pada orang luar. Urusan orang lain memang lebih penting dari kita. Adiknya akan menikah. Kita hanya liburan. Apa maksudmu? Aku tidak bisa memutuskan. Tidak bisa memutuskan. Apalagi yang perlu dipikirkan. Dari pernikahan, seluruh keluarga telah berkumpul. Bukan bahkan tahun baru. Cuti orang tua 4 tahun. Waktu itu aku ke rumahmu. Bagaimana bisa kamu mengungkit ini padaku? Waktu itu kita ke rumah kita, karena dari jatuh cinta sampai menikah. Kau belum pernah ke rumah kami. Anye, jangan mengungkit masa lalu. Sekarang mari kita perjelas. Ini kamu bukan aku. Bagaimanapun juga, kita akan tetap berjalan sesuai rencana. Kenapa kamu hanya memikirkan dirimu Aku juga sendiri? bisa bilang begitu padamu. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Sudah diputuskan. Peng Fei, bagaimana kau ini? Kali ini, biarkan sutradara kita pulang dulu. Lagi pula ini adiknya yang menikah. Mereka sudah memilih tanggalnya. Tanggal yang sudah dipilih. Ketika dia kembali, kita akan mengunjungi orang tuamu. Kita hanya menundanya sedikit. Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Anye, aku akan segera melapor ke resimen kedua. Kamu bisa memintaku untuk mengambil cuti pada hari pertamaku di sana. Dongdong. Pergi. Dongdong berhenti bermain pulang. Berikan aku bolanya.
Lihat dirimu membuat masalah. Ini dilakukan dengan baik, kamu lihat. Eja pelan-pelan. Aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Halo, siapa yang kamu cari? Nenek. Mama, nenek memanggil. Tanyakan padaku mainan apa yang aku inginkan. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja pada nenek. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu inginkan. Bagaimana aku bisa tahu? Mama. Bagaimana dia tahu mainan apa yang dia inginkan? Kenapa kamu tidak belikan saja dia pesawat kecil? Pesawat kecilnya rusak. Aku tidak ingin pesawat kecil yang sama. Aku ingin pesawat remote control. Chen punya pesawat seperti itu. Kamu dengar? Dia ingin yang remote control. Pesawat remote control itu mahal. Mundur-mundur, jangan khawatir, kita akan kembali. Keluarga 3 orang. Dia mendengar suaminya berjanji pada ibu mertuanya. Keluarga 3 orang pulang bersama. Anye hanya bisa menghela napas dan merasa tak berdaya. Menurutku, ambil kasusmu dan kasusku. Keatasan kita. Biarkan mereka yang memutuskan. Aku janji, aku akan melaporkan dengan jujur. Kalau kamu masih tidak percaya, kamu bisa tanya wakil pemimpin redaksi Ding. Kamu tanya dia, apakah aku mengatakan yang sebenarnya? Apakah aku sedang menguntungkan diri sendiri? Atau aku mendapatkan akses? Bukankah kamu punya hubungan pribadi yang baik dengan Pak Ding? Halo, katakan padaku. Kamu sudah selesai? Kalau begitu dengarkan aku. Bukan kami yang terkena dampak. Citra perusahaanmu. Kami yang setia mencerminkan citramu. Aku tidak butuh ini. Katakan saja padaku. Laporan itu benar atau tidak? Dia sudah berhati-hati. Anye tidak tahu harus berbuat apa. Hanya kesabaran dan diam. Gugat untuk pencemaran nama baik. Aku tidak percaya ini. Baiklah, hari ini adalah hari yang baik, ayo pergi. Kemana kamu pergi? Untuk Dongdong pergi belikan dia mainan. Bisakah kamu naik dan turun? Sepertinya obat Dr. MA benar-benar manjur. Itu efek placebo. Tapi aku merasa lebih baik. Anye, pendapatku masih. Pulang, dan bicara dengan Peng Fei. Kami sudah bicara. Dia tidak bisa terlalu egois. Tahun-tahun ini, kamu berkorban begitu banyak untuknya. Tidak bisakah dia berkorban sekali untukmu? Keluarga kami tidak pernah bersatu kembali dengan orang tuanya. Ini fakta. Kalau kita tidak pulang kali ini, menunggu Peng Fei melapor ke unit baru, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Itu juga benar. Tentu saja hal-hal ini aku tidak peduli. Aku juga merasa tahun-tahun ini aku melakukannya untuk Peng Fei. Sudah cukup. Ya, jujur saja. Kalau bukan karena dia, bisa jadi kamu yang duduk di sini hari ini, bukan aku. Peng Fei tidak bisa tidak bersyukur, tidak bisa menjadikannya pusat segalanya. Tunda liburanmu. Setelah direkturmu kembali, kau pergi. Oke, sudah diputuskan. Aku melakukan ini, bukan untuk direktur. Untukmu. Apa kau tahu, Anye? Orang-orang membicarakan. Mereka tidak suka apa yang mereka lihat. Aku tahu. Aku tahu. Qin. Suratmu. Bagaimana kalau begini? Minta saja Peng Fei untuk membawa anaknya kembali. Lagi pula yang sebenarnya diharapkan orang tuanya. Anak dan cucu mereka. Mereka tidak benar-benar peduli padamu. Kita perlu memahami hubungan antara karakter-karakter ini. Tidak bisa egois. Aku tidak egois. Selain itu, apakah mereka peduli padaku atau tidak? Aku sama sekali tidak peduli. Kita tidak tinggal di kota yang sama. Kita menjalani hidup masing-masing. Jadi apa? Tapi kali ini,
Mereka peduli. Kenapa? Karena aku istri anak mereka, ibu dari cucu mereka. Kalau aku tidak pulang, anak dan cucu akan tidak bahagia. Anak cucu tidak bahagia. Bisakah pasangan tua itu bahagia? Mereka tidak bisa. Ya, Anya, kamu benar. Tapi ketika kamu tidak bisa memiliki keduanya, kamu harus memilih. Pertimbangkan untung ruginya. Lihat jika kamu bersikeras untuk kembali. Kebahagiaan orang tuanya akan lengkap. Di mana direkturmu? Silakan masuk. Mr. Ding. Direktur, Naskah ini oleh King He Hirota. Departemen Periklanan tidak akan menerbitkannya. Bagaimana Departemen Periklanan tahu? Itu pasti King He Hirota. Temukan mereka. Departemen Periklanan bilang, Setelah naskah ini dikirim, Singha Hirota tidak akan bersama kita lagi. iklan sepeser pun di koran ini. Apa pendapatmu? Pendapatku. Uang itu penting, sangat penting. Tapi bukan hanya untuk uang. Lupakan. Kompas moral untuk saat ini. Untuk uang koran. Tidak berani mengkritik, tidak tajam. Papan tulis yang hanya memuji orang baik dan perbuatan baik. Cepat atau lambat. Kita akan kehilangan apa yang kita miliki sekarang. Saya setuju, saya bilang pada mereka. Saya pergi. Baiklah. direktur, Sebenarnya masalah ini dia bisa bicara dengan saya. Lewat telepon. apa maksudmu? Dia tahu saya di sini. Xianjiang. Kamu datang ke sini. Ada APA. Lihat ini kita beli. Saya ingin melihat apakah ada yang salah. Ketika anak itu datang berikan langsung padanya. Tidak ada baterai, saya tidak bisa mencobanya. Tidak ada baterai. Produsen ini benar-benar pelit. Kita harus beli baterai. Tante, aku dapat surat dari mamaku. Lihat. Siapa cowok ini? Kamu baca suratnya. Seseorang yang dikenalkan mamamu padamu. Bagus, bagus, bagus. Kelihatannya keren. Dia dan aku dari desa yang sama. Dia bisa kerja kayu. Sekarang dia bisnis dekorasi di Guangdong. Hasilnya banyak. 23 tahun, 3 tahun lebih tua darimu. Selisih umurnya pas. Kalian belum kenal. Mungkin aku pernah lihat dia waktu kecil. Tapi aku nggak ingat. Itu nggak boleh. Kamu harus lihat sendiri. Mamamu juga maksudnya begitu. Kamu ketemu dia selagi dia ada. Pergi nggak? Tapi Dongdong dan yang lain. Pulang kali ini. Aku takut bakal banyak urusan di rumah kalau aku pergi. Urusan di rumah. Selalu banyak yang harus dikerjakan. Kita selalu sibuk. Kamu pergi aja, mereka bisa. Urus diri sendiri. Pergi, kamu pergi. Oke, kalau tante baik-baik aja. Aku mau beli tiket. Kamu pergi-pergi. Tunggu. Kamu punya kembalian. Aku ke bank ambil. Nggak usah, ini musim panas. Kamu harus cepat. Ayo ambil punyaku dulu. Kin, makasih tante. Ngomong-ngomong, beli 8 baterai AA. Oke. Ribet nggak? Aku harus pergi. Telepon balik 5 menit lagi. Jujur aja. Direkturnya baik sama kamu. Selalu melindungi dan perhatian. Kalau karena ini merusak hubunganmu, akan sulit bagiku untuk berbicara atas namamu di masa depan. Ngerti ini kerugiannya. Kerugian besar. Tahu nggak? Aku nggak peduli apa yang dipikirkan Peng Fei, tapi aku harus peduli apa yang dipikirkan ibunya untuk merawat bayi baruku. Dia jatuh sakit. Hampir tidak selamat. Hampir kehilangan nyawanya. Sebelum itu, dia bertekad pergi ke Kuba bersama ayah Peng Fei. Dia tidak pernah kembali normal, belum pernah ke sana. Kuba selalu menjadi mimpinya. Di sana menyaksikan muda dan bakatnya. Aku bisa melihat betapa dia menantikan reuni ini. Aku nggak bisa bayangkan kekecewaannya. Gimana kalau gini? Kamu dan direkturmu sama-sama pergi. Aku akan menyempatkan waktu. Aku akan jaga.
Makasih. Aku sangat menghargainya.